Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ranti Purnawangi, dan rekan saya Rika Siti Robiatul Adawiyah. Kami di sini akan membahas mengenai perkembangan sosial emosi di masa dewasa menengah dari buku Lifespan Development Perkembangan Masa Hidup yang ditulis oleh John Wesentrock. Terdapat 3 subbab yang dibahas dalam perkembangan sosial emosi di masa dewasa menengah ini. Yang pertama, yaitu teori kepribadian dan perkembangan. Kedua, stabilitas dan perubahan. Ketiga, relasi akrab. Kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu teori kepribadian dan perkembangan. Nah, di dalamnya terdapat 4 bagian. Yang pertama, tahap-tahap masa dewasa. Kedua, pendekatan peristiwa hidup atau life events approach. Yang ketiga, stres di usia paruh baya. Dan yang keempat, konteks perkembangan individu di usia paruh baya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada tahap-tahap di masa dewasa. Nah, tahap-tahap di masa dewasa ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, tahap generativitas versus stagnasi dari Erikson. Menurut Peterson 2002, generativitas merujuk pada hasrat orang dewasa untuk mewariskan sesuatu dari diri mereka kepada generasi selanjutnya. Melalui cara mewariskan ini, orang dewasa mencapai keabadian. Tetapi sebaliknya, stagnasi akan terjadi jika individu merasa bahwa tidak ada apapun yang dapat dilakukan untuk generasi selanjutnya. Orang dewasa yang di usia paruh baya dapat mengembangkan generativitas melalui sejumlah cara. Yang pertama, generativitas biologis adalah memiliki keturunan. Yang kedua, generativitas pengasuhan adalah mengasuh dan membimbing anak-anak. Ketiga, generativitas kerja adalah mengembangkan keterampilan yang bisa diteruskan orang lain. Dan yang keempat, melalui budaya generativitas adalah menciptakan, memperbaharui, atau memelihara beberapa aspek budaya. Yang kedua, ada masa kehidupan manusia dari Levinson. Transisi menuju dewasa menengah berlangsung selama 5 tahun, antara 40 sampai 45 tahun, dan menuntut pria dewasa untuk mengatasi 4 konflik utama yang telah ada dalam kehidupannya sejak remaja, yaitu tua versus muda, destruktif versus konstruktif, maskulin versus feminin, dekat ke orang lain versus menjauh dari orang lain. Ketiga, variasi individual. Orang dewasa yang berada di usia paruh baya akan menginterpretasikan, membentuk, mengubah, dan memberi makna pada kehidupannya. Contohnya, di dalam konteks pekerjaan, seseorang dapat mengalami badai dan stres, sementara segala sesuatunya berlangsung mulus di rumah. Selanjutnya ada pendekatan peristiwa hidup. Di sini menekankan bahwa pengaruh peristiwa-peristiwa hidup terhadap perkembangan individual tidak hanya tergantung pada peristiwa hidup itu sendiri, namun juga tergantung pada faktor-faktor mediator seperti kesehatan fisik, dukungan keluarga, adaptasi individu terhadap peristiwa hidup, misalnya penilaian mengenai ancaman, strategi penanggulangan masalah, konteks tahapan kehidupan, dan konteks sosio-historis. Selanjutnya ada stres di usia paruh baya atau stres dan kendali diri. Orang dewasa menengah lebih banyak dihadapkan pada stresor yang berlebihan, yang melibatkan berbagai aktivitas sekaligus dalam waktu yang sama. Nah, menurut Lahman 2006, para peneliti menemukan bahwa rata-rata kendali diri menurun seiring dengan bertambahnya usia. Nah, sebagai contohnya, orang dewasa paruh baya merasa bahwa mereka memiliki rasa kendali yang lebih besar terhadap keadaan finansial, pekerjaan, dan pernikahannya dibandingkan orang dewasa yang lebih muda, namun memiliki kendali yang lebih kecil terhadap anak-anaknya dan kehidupan seks. Yang terakhir dari teori kepribadian dan perkembangan ini yaitu konteks perkembangan individu di usia paruh baya. Terdapat 3 konteks di sini. Yang pertama yaitu konteks historis atau effect chart.
Menurut Bernice Newgarden, menekankan kekuasaan nilai, sikap, ekspektasi, dan perilaku kita yang dipengaruhi oleh periode ketika kita hidup. Yang kedua, konteks gender. Fokus utama dari teori tahapan diletakkan pada pilihan karir dan prestasi kerja, yang menurut sejarah lebih banyak didominasi oleh pilihan hidup dan peluang hidup pria dibandingkan wanita. Yang ketiga, konteks budaya. Konsep mengenai usia paruh baya tidak dirumuskan secara sangat jelas, atau dalam beberapa kasus konsep ini tidak ada sama sekali. Sebab yang kedua yaitu stabilitas dan perubahan. Nah, stabilitas di sini juga berkaitan dengan studi longitudinal. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu studi Baltimore, Costa, dan McRae. Nah, studi ini menyimpulkan adanya stabilitas dalam kelima faktor kepribadian. Yang pertama, stabilitas emosi, keterbukaan terhadap pengalaman extraversion, keramahan, dan sikap berhati-hati. Yang kedua, studi longitudinal Berkeley. Terdapat beberapa karakteristik yang lebih stabil dibandingkan karakteristik lainnya. Karakteristik yang paling stabil yaitu karakteristik yang menyangkut sejauh mana individu memiliki orientasi intelektual, memiliki keyakinan diri, dan terbuka pada pengalaman baru. Nah, sedangkan karakteristik yang paling berubah adalah karakteristik yang menyangkut sejauh mana individu memiliki sifat mengasuh dan memusuhi, dan apakah mereka memiliki kendali diri atau tidak. Yang ketiga, studi Helson's Mills College. Para peneliti dari sini menyimpulkan bahwa dibandingkan mengalami krisis paruh baya, para wanita memiliki kesadaran paruh baya atau midlife consciousness. Dan yang keempat, studi George Vaillant mengkategorikan orang-orang yang berusia 75-80 tahun itu ke dalam bahagia sehat, sedih sakit, dan meninggal. Jika individu yang berusia 50 tahun yang tidak tergolong perokok berat, tidak menyalahgunakan alkohol, menjalani pernikahan yang bahagia, berolahraga, mempertahankan berat tubuh agar normal, dan memiliki keterampilan mengatasi masalah yang baik, cenderung hidup lebih bahagia hingga usia 75-80 tahun. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Di sini penelitian terbaru bertentangan dengan pandangan lama bahwa stabilitas dalam kepribadian mulai terbentuk di usia sekitar 30 tahun. Selanjutnya ada relasi akrab. Di kalangan orang Amerika yang berada di usia paruh baya terdapat kesepakatan bahwa komponen utama dari kesejahteraan mencakup relasi positif dengan orang lain, khususnya orang tua, pasangan, dan keturunan. Adapun relasi akrab terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, cinta dan pernikahan di usia paruh baya. Pasangan di usia paruh baya cenderung memandang pernikahan mereka secara positif jika mereka melakukan aktivitas timbal balik. Sebagian besar individu paruh baya yang menikah menyatakan cukup puas dengan pernikahannya. Yang kedua, sindrom empati needs dan pemenuhannya. Orang tua yang hidupnya menyaksikan keberadaan anak-anak mungkin mengalami empati needs syndrome yang mencakup menurunnya kepuasan pernikahan setelah anak-anak meninggalkan rumah. Yang ketiga, relasi dengan saudara kandung dan persahabatan. Sebagian besar relasi dengan saudara kandung di masa dewasa adalah relasi yang dekat. Saudara kandung yang di masa dewasa memiliki relasi yang secara psikologis dekat satu sama lain. Yang keempat, kakek nenek. Kakek nenek memainkan peran penting dalam kehidupan cucu mereka. Banyak orang dewasa menjadi kakek nenek untuk pertama kali di usia paruh baya. Yang kelima, relasi antar generasi. Orang dalam masa dewasa menengah memainkan peran penting dalam kehidupan orang-orang muda dan tua. Orang dewasa paruh baya membagikan pengalaman mereka dan menerumuskan nilainya pada generasi yang lebih muda.
Kesimpulan materi yang telah kami sampaikan, yang pertama, teori kepribadian dan perkembangan terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahap-tahap di dewasa menengah, yaitu merujuk pada hasrat orang dewasa untuk mewariskan sesuatu dari diri mereka kepada generasi selanjutnya, yaitu melalui cara mewariskan ini, orang dewasa mencapai kepribadian sebaliknya. Yang kedua, pendekatan peristiwa hidup, yaitu peristiwa hidup yang menyebabkan stres. Yang ketiga, stres dan kendali diri di usia paruh-baya, yaitu membentuk, mengubah, dan memberi makna pada kehidupannya. Yang keempat, konteks perkembangan. Dan yang kedua, stabilitas dan perubahan, terbagi menjadi studi longitudinal, yaitu faktor kepribadian, stabilitas emosi, keterbukaan terhadap pengalaman ekstraversion, keramahan, dan sikap berhati-hati. Yang kedua, kesimpulan, yaitu rasa percaya diri, hangat, bertanggung jawab, dan tenang. Adapun yang terakhir, relasi akrab, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, cinta dan pernikahan di usia setengah baya, yaitu individu yang matang memiliki lebih banyak sumber daya. Mereka dapat menggunakan kejadian itu sebagai peluang untuk menyederhanakan hidupnya. Yang kedua, kekosongan dan pemenuhannya, yaitu transisi menuju empatines meningkatkan kepuasan pernikahan, dan peningkatan ini berhubungan dengan peningkatan kualitas waktu, tapi bukan kuantitas waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Yang ketiga, relasi di antara saudara kandung dan persahabatan. Sebagian besar relasi dengan saudara kandung di masa dewasa adalah relasi yang dekat. Di masa dewasa menengah, persahabatan tetap merupakan hal yang penting seperti halnya di masa dewasa awal. Yang keempat, kakek nenek. Yang kelima, relasi antar generasi. Orang dewasa paruh-baya membagikan pengalaman mereka dan meneruskan nilainya pada generasi yang lebih muda. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.